Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bapak akan menyampaikan tematik 55 sub 51 yang masih berkaitan dengan tentang cuaca. Dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materi yang terdahulu sudah Bapak sampaikan yang berkaitan dengan cuaca. Ada kemarin ada 4, berawan, hujan, mendung, dan cerah. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang menyimpulkan isi informasi tentang keadaan cuaca. Cuaca di sebuah kota terus berubah-ubah, bahkan dalam durasi waktu yang singkat. Sebenarnya apa sih sebabnya cuaca itu bisa berubah? Cuaca sulit diprediksi. Meski pihak BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah memprediksi, bisa dia menerbitkan prediksi mengenai cuaca harian. Tetapi tidak seluruhnya perkiraan itu bisa benar 100%. Dia hanya memprediksi. Bisa saja cuaca itu namanya cuaca itu bisa berubah. Hari ini dia sampaikan bisa nanti pada malam hari berubah. Katanya hujan, ternyata tidak. Nah, itu namanya prediksi oleh BMKG. Tetapi kita harus berhati-hati. Nah, cuaca tetap dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, bahkan terkadang perubahan tersebut tergolong ekstrem. Ekstrem ini artinya mengesankan keras sekali cuacanya. Misalnya panas pada pagi hingga siang hari, lalu berubah hujan deras ketika menjelang sore. Apa sebabnya cuaca itu bisa terus berubah? Nah, apalagi di musim ini biasanya dimulai bulan September, Oktober, November sampai Februari itu adalah cuaca musim penghujan. Nah, nanti menjelang bulan Mei, terus Mei, Juni, Juli, Agustus itu biasanya musim kemarau. Ini perubahan. Ya, ini namanya masa pancaroba, masa perubahan ini di musim penghujan. Nah, pemanasan global. Nah, ini penyebabnya tadi bisa perubahan adanya pemanasan global atau global warming atau pemanasan merupakan salah satu penyebab cuaca sering berubah secara ekstrem, secara berubah-ubah. Pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es sehingga berpengaruh kepada cuaca di seluruh muka bumi. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan penyebaran penyakit malaria. Jadi di musim penghujan biasanya itu ada penyakit demam berdarah. Karena apa? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, sehingga bintik nyamuk dari malaria itu bisa berkembang. Sehingga kita hati-hati. Jangan tidur pada waktu di antara jam 5 sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi sampai jam 7 itu rawan ada gigitan nyamuk. Dan juga kita berhati-hati kalau ada air yang tergenang di rumah kita buang, jangan sampai itu bisa menimbulkan bintik-bintik nyamuk yang bisa mengakibatkan terjadinya penyakit demam berdarah atau penyakit malaria yang lebih cepat menjangkit akibat dari terjadinya badai global. Nah, hal lain yang dapat mengakibatkan perubahan cuaca adalah kondisi permukaan laut. Sehari-harinya ada kondisi pada permukaan laut. Sederhananya, jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan cuaca seketika menjadi berubah. Sebaliknya, ketika permukaan laut tidak meningkat secara tiba-tiba, maka curah hujan akan menjadi normal. Kalau musim penghujan itu gelombang laut semakin tinggi. Nah, kalau sudah mengarah kepada musim kemarau itu gelombang laut sudah
turun, sehingga enak bagi pembayaran. Nah, yang ketiga perubahan suhu dan rotasi bumi. Di samping itu perubahan cuaca juga disebabkan oleh perubahannya suhu bumi. Anak-anak atau teman-teman kalian, suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Karena itulah setiap harinya kita bisa saja mengalami perubahan cuaca. Hal berikut yang dapat mempengaruhi perubahan cuaca adalah karena adanya perputaran atau rotasi bumi. Rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Nah, bumi ini berputar, tapi kita tidak merasakan. Nah, kan ada siang, ada malam. Matahari terbit di sebelah timur, ketika terbenam di sebelah barat. Di mana lagi? Tentunya ada perputarannya. Baik, lanjut ya. Nah, di samping itu yang ketiga tadi ada yang keempat, efek rumah kaca. Rumah yang kaca itu juga berpengaruh. Ini rumah yang kacanya banyak juga menjadi faktor penyebabnya perubahan cuaca. Karena saat radiasi matahari terperangkap dalam atmosfer, atmosfer adalah yang ada suhu yang di atas darah. Suhu bumi menjadi lebih hangat, akhirnya terjadilah pemanasan global yang sangat berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Kalau rumah kaca terkena sinar matahari panas ya. Sayangnya manusia juga turut menyumbang terjadinya efek rumah kaca seperti polusi dari kendaraan bermotor, limbah industri, aktivitas pertanian dan peternakan sampai menggunakan alat elektronik berperan seperti AC dan kulkas. Ini bisa menyebabkan ini akibat dari merubah kaca tadi ya. Saya menemukan perubahan dari kaca. Nah, ini gambarnya. Ini di bumi. Nah, bumi ini. Atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi sebagai melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ini bumi. Ini dari bumi. Jadi kelihatan sini. Bumi ini berputar. Nah, berputar pada porosnya dia. Rusaknya lapisan ozon. Ozon ini lapisan bumi yang ada di langit, lapisan bumi, lapisan langit ya. Nah, ozon adalah komponen udara segar yang terjadi secara alami sebagai hasil reaksi antara sinar ultraviolet dari matahari dengan lapisan atmosfer bumi. Ultraviolet ada sinar cahaya matahari ya. Dan membentuk lapisan pelindung yang menyelimuti bumi. Kerusakan lapisan ozon ini karena ada pemanasan global akibat rumah kaca sehingga lapisan ozon menipis. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi juga kondisi bumi itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh makin sedikitnya panas yang dilepaskan dari luar keluar sehingga lapisan menjadi lebih dingin. Biasanya perubahan cuaca itu lebih ekstrim dirasakan di daerah-daerah dengan garis lintang bumi yang lebih tinggi. Kita ini adalah garis khatulistiwa, kita ini berada di tengah-tengah. Beda kalau daerah luar ada yang namanya masa salju. Kalau kita 24 jam dari jam 6 sudah bisa terbit matahari sampai jam 5 sore. Nah, Indonesia adalah garis khatulistiwa. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat pesan ibu, kalau ke rumah pakai masker. Kalau mau datang dari jalan cuci tangannya dan jarak jangan terlalu dekat. Demikian ya anak-anak. Selamat belajar di rumah. Semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.